Oke, kita lanjut lagi untuk membahas kasus Rohingya. Ya, kali ini saya akan membawakan berita tentang seorang Rohingya di kamp penampungan yang tega memperkaos bocil di bawah umur yang mereka itu masih dibilang kerabat sesama, masih di dalam pengungsian, di dalam kamp penampungan si Rohingya. Berarti kan mereka sama-sama orang Rohingya, tega melakukan hal seperti itu. Nah, berita ini diambil dari Detikcom Sumut. Nih. Ya, silakan dicari di Google, ada beritanya. Seperti itu kronologinya, nanti dibaca sendiri di Google. Itu sudah banyak beredar berita-berita itu. Coba bayangkan, sesama orang dalam pengungsian itu kan sama-sama orang lagi kesusahan dalam pengungsian di dalam camp. Kok tega-teganya ketika orang tuanya lengah, kok dia menyusup untuk melakukan itu? Kalau di dalam camp kan rame ya. Di dalam camp itu kan rame itu loh. Kok tega-teganya dia melakukan seperti itu kepada anak kecil? Luar biasa akhlak orang Rohingya ini. Coba bayangkan kalau mereka sudah menyebar luas di Aceh, sudah berbaur dengan masyarakat Aceh, apa yang akan terjadi dengan masyarakat Aceh? Gak khawatirkah kalian dengan anak-anak gadis kalian? Gak khawatir apa akan terjadi hal-hal semacam ini? Aduh, ngeri, merinding saya juga bacanya. Nah, itu kemarin saya membawakan video yang dari Malaysia, yang seorang anak usia 13 tahun yang dibawa kabur oleh orang Rohingya yang akhirnya ditangani oleh kepolisian Malaysia. Itu banyak yang komen, hanya satu orang, kenapa yang lain disangkut pautkan? Ini ada lagi di Aceh, bahkan terjadi di bulan 6 kemarin, sebelum kejadian di Malaysia. Dan mungkin banyak kelakuan-kelakuan yang ya mungkin nggak ada yang mengetahui. Bisa jadi. Ini dari dua contoh ini aja udah menggambarkan bahwa mereka itu orang-orang yang seperti itu. Nggak ada akhlak, nggak ada adab. Ya mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang, karena orang-orang Rohingya ini ya bisanya ya beranak dan beternak. Makanya ketika dia jauh dari seorang wanita, ya carinya ya pelampiasan seperti itu. Ngawur, asal lobang gasak ALS. Aduh, asal lobang sasak itu ujung-ujungnya. Dan juga cerita-cerita dari ini, ada cerita ya dari seorang relawan yang memang mereka langsung berbaur, bersentuhan langsung dengan mereka para Rohingya di sana, dan menceritakan ketika orang-orang laki-laki Rohingya ini melihat wanita Indonesia seakan kayak mau menerkam, mau dipeluk aja katanya. Tapi nggak mungkin kalau nggak ada kejadian orang mau cerita, kecuali orang-orang dari buzzer-buzzernya mereka. Nggak ada kejadian pasti diceritakan. Beda dengan kita. Makanya ayo tetap kita serukan, usir Rohingya, tolak Rohingya, agar masyarakat kita tetap merasa aman, merasa tentram, merasa nyaman tinggal di tanah kelahirannya sendiri, tidak terganggu dengan mereka. Lalu pemerintahnya kalau memang tetap mau menampung mereka ya monggo, jangan sampai. Tahu sendiri orang Indonesia kalau sudah geram, sudah nggak tahan lagi, nggak peduli lagi dengan pemerintah. Rakyat Indonesia kalau ingin mempertahankan tanah kelahirannya sendiri, dia tidak akan ingat, tidak akan
ikut undang-undang yang ada di negara ini. Karena apa, itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Ketika rakyat geram, terjadi pertahanan daerah seperti ini. Mohon maaf, bukan mengungkit, bukan mengingatkan. Ini hanya sebagai gambaran seperti disampit. Jangan sampai seperti itu, disampit aja untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya sendiri, untuk mempertahankan daerahnya sendiri dengan saudara sesama negara, sedaerah orang Indonesia. Ya, itu sesama orang Indonesia saja bisa seperti itu. Apalagi ini orang-orang Bangladesh yang entah berantah asal-usulnya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya pemerintah harus secepatnya selesaikan masalah Rohingya ini. Jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur lagi. Secepatnya. Ya syukur-syukur hari ini pun diurus, itu lebih baik daripada berlarut-larut, ujung-ujungnya nanti terjadilah hal yang tidak diinginkan. Itu Indonesia, di semua daerah Indonesia itu memiliki darah-darah pahlawan. Indonesia bukan seorang pengecut yang dijajah terus diem. Oke, awalnya diem, nerima, tapi nanti ketika habis kesabaran orang Indonesia, habis juga mereka. Itu yang dikhawatirkan. Jadi peringatan untuk kalian orang-orang Bangladesh, orang Rohingya yang masih ada di luar sana, stop. Kalian jangan masuk lagi. Biar yang sudah masuk ini yang jadi permasalahan di sini. Yang masih ada di luar, stop. Kalian jangan masuk lagi karena itu akan membahayakan diri kalian sendiri dan membahayakan yang sudah ada di Indonesia. Untuk masyarakat yang memang tidak setuju dengan keberadaan mereka, ayo suarakan terus, tolak Rohingya. Jangan sampai yang dari luar yang masih ada di laut maupun yang masih ada di daratan Bangladesh masuk lagi. Tolak dengan keras. Demi keamanan, kenyamanan kita bersama masyarakat warga Indonesia dan khususnya di Aceh yang sekarang sudah mulai resah. Oke, sampai di sini dulu. Saya ingatkan lagi, tombol subscribe-nya yang masih merah silakan di subscribe, diklik biar menjadi warna hitam. Karena yang sudah hitam itu berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena apa? Kasus di Indonesia, kasus apapun, kasus sekecil apapun dan sebesar apapun, kalau kasus itu viral pasti cepat diatasi. Tapi kalau kasus itu tidak viral, ya didiamkan saja. Dianggap tidak ada masalah dan malah seakan-akan ditutupi. Ya seperti itulah hukum di Indonesia. Ketika kasusnya viral, ya diurusi benar-benar, pakai jalur, pakai hukum yang tepat, yang benar. Coba kalau kasusnya nggak viral, alah pakai ini pun sudah kelar, selesai, dan itu sudah menjadi rahasia umum di Indonesia, bukan rahasia lagi. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya.